Shalom bagi kita semuanya, lambaikan tangannya. Selamat hari Minggu, memasuki bulan baru hari ini. Kita menyapa semua sidang jemaat Tuhan, baik yang di lantai 2, di lantai dasar. Shalom, sekali lagi shalom. Tuhan memberkati kita. Tuhan sudah menolong kita, bahkan memberikan kemenangan-kemenangan buat setiap kita mengakhiri bulan-bulan yang lalu. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini, merasakan lagi kebaikan Dia, kemurahannya. Kita mau datang dengan ucapan syukur yang melimpah, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku berseru, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau datang Tuhan, masuk dalam rumah-Mu yang kudus, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Bapa, dengan hadir-Mu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu, aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di
rasakan kasih-Mu, rasakan kasih Bapa itu melimpah dalam hatimu. dan indahkan kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku, Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. segala puji bagimu, segala sembah bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu, Tuhan dan Allahku, Bapakku yang terbaik. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang agung. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu ada dalam seluruh hidupku. Kau Bapa yang sangat kami perlukan dalam seluruh hidup kami. Betapa kami sangat bersyukur, bersuka cita luar biasa ketika kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam hidup ini Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, itu yang kami rasakan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu Bapa.
Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Selalu dan selalu baik. Engkau Allah yang selalu Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jika hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini lagi. Karena ada banyak orang yang tidak diberikan kesempatan ini. Tapi kami, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, masih ada bagi kami kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, mengembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu, karena Engkau yang memilikinya. Terima kasih Bapa yang baik, seberapa kami yang sudah hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi karena kebaikan Tuhan bagi kami, kami boleh menikmati kemurahan-Mu dalam rumah-Mu ini. Tuhan menolong kami yang melayani Tuhan, yang diberikan kepercayaan membawa praise and worship. Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami, menguasai setiap kami, sehingga pujian kami, permainan musik kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, sukacita dari surga melimpah, sehingga setiap kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan ucapan syukur yang melimpah. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini, oleh karena kondisi sakit, Tuhan juga menolong, memberikan dia kekuatan dan penghiburan yang luar biasa dari Engkau. Saudara kami tidak bisa hadir juga oleh karena kendala apapun, damai sejahtera Allah juga melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya menyapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Hari ini ada sukacita. Amin. Bukan karena tanggal 1 kan? Bukan juga. Ada pengaruh. Tapi kita bersukacita karena Tuhan baik bagi kita. Dia Allah kita yang benar. Dia adalah gunung batu dan kekuatan kita. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu sukacita yang luar biasa bagi Tuhan. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Allah keselamatan kita. Dia Allah yang selalu membela hidup kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin kita. Haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak
tadi berkata ya, kalau saya perhatikan dan mengamati liriknya, kau keselamatanku, kau membelaku, tanganmu selalu mengangkatku, dia tidak pernah tinggalkanku. Ini pria idaman banget sebenarnya ya. Jadi Allah kita itu menemukan seorang pria seperti ini sulit. Jujur saja sulit. Yang selalu ada bersama di kita, Alpha dan Omega. Tapi Tuhan kita memberikan janji bagi kita, dia Allah yang benar, Allah yang patut disembah dan puji. Denganmu Tuhan, bersama dengan dia, kita akan bisa berjalan dalam keadaan apapun. Kita akan selalu bisa teguh di dalam Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidup kami, berkuasa untuk selama-lamanya. Jangan ragu kepada Tuhanmu yang kamu percaya saat ini. Ragu akan kesetiaanmu. Dia pegang hidupmu, Kau pegang hidupku. sepenuh jiwaku ku percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. jangan pernah ragu kepada Tuhan kita. Dia setia dari awal sampai akhir dalam hidup kita. Sepenuh jiwa, percayalah kepada Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Oh terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Rajaku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber keampunan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Pujian-pujian kita banyak menguatkan kita, membuat kita percaya dan yakin Dia Allah kita yang setia hingga saat ini pun. Dia Allah kita yang setia. Jangan pernah ragu, jangan takut kalau kita harus menghadapi masalah yang mungkin kita rasa itu terlalu berat. Percayalah, Dia Allah yang selalu ada bersamamu. Setiap firman yang kamu dengarkan itu berkuasa, menguatkan, meneguhkan setiap iman kita.
ketakutan, Dia hadir di sisimu. Bukan hanya hadir tapi menguatkan kita. Dia berkata kepada kita, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Setiap firman-Nya ya dan amin. Tuhan yang berjanji tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu terbukti, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, ya Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa. Kita akan memberikan persembahan pertama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, terima kasih jika hari ini kami boleh mengembalikan milik Tuhan yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah bisa memberi, dan juga Engkau menolong setiap kami yang belum bisa memberi. Tuhan, tolong tim bendahara yang pengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengumpulkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allahku yang setia, Allahku yang selalu ada bersama denganku, Dia Allahku yang Immanuel setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
masalah yang berat, yang mungkin bagi setiap orang atau sebagian orang itu ringan, tapi bagi kita itu berat. Percayalah Tuhan bersama dengan engkau. Alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Miliki sikap yang benar-benar memiliki Tuhan. Sehingga dalam pergumulan itu sekalipun kita tidak berbuat dosa, kita dapat melaluinya oleh karena kebaikan Tuhan. Yesus, Kau juru selamat. Dalam tangan-Mu kemenanganku, besar setiamu Tuhan di hidup kami. Mari silakan kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Aku harus percaya. Kita merenungkan setiap lirik pujian ini. Besar setiamu Tuhan.
sungguh besar setiamu dalam hidup kami Bapa. Sungguh nyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau juru selamat kami. Engkau telah menolong kami. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ini hidup kami. Ini keadaan kami. Kami datang dalam segala kesadaran kami Bapak. Tuhan, terimalah persembahan pujian kami. Tuhan, berkenanlah Engkau segala pujian kami Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, beri kami iman untuk kami dapat memahami dan melakukannya Bapak. Tuhanlah yang berkarya, Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang akan memberikan pengertian bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah urapan Allah juga menyertai dalam kehidupannya. Umat-Mu Tuhan, Engkaulah yang berkarya Bapak. Kami mau duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki bulan yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diakui atau tidak diakui akan tetap benar bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita melewati bulan yang lalu, memasuki bulan yang baru ini. Teman-teman kita banyak yang berlibur karena ada yang bertemu keluarga, tapi juga ada yang sakit. Kita sama-sama mendoakan supaya Tuhan tolong pada minggu-minggu mendatang kita bersama kembali. Kita masuk bulan Kisah Para Rasul pada bulan Mei ini. Kita membaca Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 13, jemaat membaca ayat 14 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. 20 terakhir. Ya, puji Tuhan. Saya pernah punya pengalaman ketika mengantar seseorang gitu ya, atau mengantar keluarga, atau saudara mengantar keluarga yang akan bepergian. Ya,
meninggalkan kita. Ketika kita mengantar mereka ke pelabuhan, ketika kita mengantar mereka ke bandara, mesti ada di dalam hati kita rasa apa namanya ya? Rasa sedih, rasa aduh gimana kok ditinggal orang yang kita kasihi gitu. Ada rasa yang sak di dalam hati kita. Karena apa? Kalau yang pergi itu mama kita, minimal yang kita pikirkan adalah aduh siapa nanti yang masak untuk saya. Kalau itu istri kita pergi, begitu, maka aduh bagaimana nanti ya sudah biasa hidup setiap hari bersama-sama dengan pasangan kok tiba-tiba enggak ada. Kalau itu anak yang kita kasih, aduh bagaimana nanti dia kos-kosan, bagaimana dia di sana dan sebagainya. Ada perasaan itu. Ada pergumulan-pergumulan yang kemudian muncul ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita hormati, orang yang mencukupi, yang memelihara hidup kita, meninggalkan kita. Itulah hal yang sama yang dialami oleh para murid. Ketika Yesus sudah naik ke surga, ini kisah para rasul, pasal yang pertama kalau saudara baca, Yesus naik ke surga meninggalkan murid-murid. Dan kelihatan ada masalah yang langsung mereka hadapi. Mereka harus segera mengganti Yudas Iskariot. Mereka harus menghadapi pergumulan hidup tanpa Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan sepanjang kisah para rasul, ketika murid-murid ditinggalkan oleh Yesus, dalam perjalanan hidup mereka, sulit, senang, susah, senang, mereka hadapi semuanya bersama dengan Tuhan dan mereka melewati pergumulan itu dengan berkemenangan. Amin saudara. Menang dalam menghadapi setiap pergumulan. Itu yang akan kita lihat di dalam nats yang sudah kita baca. Mari kita lihat dua hal apa yang membuat murid-murid, apa yang membuat kita sekarang ini ketika menghadapi pergumulan-pergumulan pun kita akan mengalami kemenangan yang sama. Kita akan melihat ayat yang ke-14 itu. Pada ayat yang ke-14 disebutkan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi jemaat bisa ikut membaca ayat 14 bagian A. 1, 2, ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini penting sekali. Hadapi pergumulan dengan doa. Amin. Hadapi pergumulan dengan doa. Selama ini mereka tergantung kepada Yesus. Kurang makan, Tuhan menjadikan roti dari 5 roti dan 2 ikan menjadi makan begitu puas, begitu banyak orang. Yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Everything will be okay kalau ada Yesus. Nah sekarang Yesus sudah pergi. Hati saya bersuka cita. Ketika Yesus meninggalkan mereka, Yesus tidak meninggalkan masalah. Tapi masalah ada Pak Pendeta. Masalah tetap ada. Namanya manusia harus ada masalah. Kalau saudara sudah tidak bermasalah, saudara sudah terbujur kaku di sebuah peti kosong, lalu saudara diam-diam saja. Nah, sudah tidak ada masalah kan? Kalau sudah mati atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Yesus pergi tidak meninggalkan masalah. Kalau masalah yang dihadapi para murid, masalah yang kita hadapi, ya itu wajar sebagai manusia. Tetapi yang beruntungnya adalah Tuhan memberikan satu sarana yang disebut dengan doa. Hati saya bersuka cita. Ternyata kita manusia, orang-orang pengikut Kristus yang hidup sekarang ini, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, macam-macam pergumulan hidup kita. Tetapi syukur, ayat 14 yang sudah kita baca, mereka berdoa. Hadapi pergumulan-pergumulan kita dengan doa. Sehingga kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan yang pernah mereka alami, yang minggu lalu saya sudah ceritakan ketika Yesus disalib, ketakutan luar biasa.
Belum selesai ketakutan mereka, Yesus bangkit. Cuma ditemani 40 hari. Setelah 40 hari 1 bulan ditemani Yesus, Yesus naik lagi ke surga. Pergumulan, kesedihan, kekhawatiran yang sedang mereka hadapi, kali ini ditinggal oleh Yesus, tidak akan membuat mereka berduka cita lagi. Petrus sebagai gembala pada waktu itu, sebagai pimpinan rasul-rasul, mengajak semuanya murid-murid, ayo kita berkumpul. Betul, Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita masih mempunyai doa. Amin, saudara. Kita bisa berdoa. Jangan sepelekan kekuatan doa. Saya catat di sini dengan baik. Jangan pernah menyepelekan kekuatan dari doa. Entah kebetulan atau enggak, tapi bagi saya itu Tuhan mendengar doa memang. Hari Jumat kemarin itu 4 kakinya yang di rumah kami itu sakit. Tahu yang 4 kakinya itu? Namanya Loli. Tapi bukan burung manurung. Iya, Loli itu sakit. Istri saya sudah lihat dia diare, kemudian 1 harian lemas-lemas. Akhirnya dalam kesibukan saya terdorong untuk ya sedikit manja-manjain dia lah kan. Si Loli ini. Karena dari bayi begitu lahir sudah bersama dengan kami. Jadi sangat dekat ini si Loli ini. Ya, lalu kemudian saya tergerak untuk menggendong dia. Saya gendong dia, saudara. Saya gendong, saya sayang Loli. Lalu saya berdoa. Saya berdoa, Bapa di surga, Engkau yang menciptakan semua makhluk termasuk Loli. Tuhan jamah sembuhkan Loli dalam nama Yesus. Amin. Saudara, enggak sampai 1 menit. Begitu saya turunkan, Loli sembuh. Tuh, kalian mungkin agak bingung kan? Loli sembuh. Langsung begitu saya turunkan, berapa detik, dia cari makan, dia makan wortel, dia makan kerupuk, lalu dia lari-lari, bermain seperti biasa. Saya bilang sama istri saya, mujizat Tuhan, Loli disembuhkan Tuhan. Walaupun kami ketawa-ketawa, ini sudah jadi aneh dunia ini gitu kan. Tapi saudara, memang betul Tuhan yang menciptakan Loli. Hal yang sederhana saudara, ketika kita berdoa, loh ternyata doa orang benar, besar kuasanya. Sembuh loh saudara. Saya tidak mau katakan kita adalah Loli rohani, enggak saudara. Saya hanya ingin menekankan bahwa kekuatan dari doa itu tidak boleh disepelekan. Sehingga ketika murid-murid ditinggalkan oleh Yesus, ada 120 orang mereka berkumpul di satu rumah. Lalu di sana dikatakan, mereka berdoa. Ayo berdoa. Jangan kita jadikan doa itu menjadi sesuatu untuk sesuatu yang sepele. Maksud saya, ya doa makan, ya doa minta ini ulang tahun, ya ulang bulan, apa, syukuran dan sebagainya. Coba, pernahkah kita berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa ketika kita bergumul? Nah seringkali ketika kita sudah menghadapi pergumulan, kita lupa berdoa. Kalau kita sedang diberkati, lagi makan opor ayam di hari raya ini, lagi makan enak-enak, mari kita berdoa. Iman kita begitu kuat. Padahal doa itu bukan hanya ditujukan untuk hal-hal yang seperti itu. Doa itu juga ditujukan supaya apa? Supaya kita kuat dalam menghadapi pergumulan. Amin. Dalam menghadapi pergumulan. Doa dari Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya begini. Ayo berdoa gini ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Perhatikan saudara. Pergumulan yang sedang dihadapi oleh murid-murid.
Salah satunya adalah memilih pengganti Yudas. Mereka berdoa, mari kita berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Kalau kita milih nanti penggantinya Yudas, rasul yang lain, kita lihat yang ganteng. Daging lemah, betul nggak? Oh, kita lihat nanti, oh yang kaya. Dia datang pakai apa? Oh, dia datang pakai mesin jet, pesawat jet. Nah ini cocok jadi wakil gembala. Oh kita lihat dia cantik. Oh ini cocok jadi backing vokal, penyanyi. Enggak, kita mau belajar. Saudara-saudara lihat di sini penyanyi-penyanyi kita. Siapa yang mau melayani Tuhan? Ibu Gembala selalu sampaikan. Siapa yang sudah dibaptis, siapa yang sudah menerima Yesus, mau melayani Tuhan, silakan. Enggak kita lihat rambutnya berapa sentimeter, giginya ke atas berapa, ke bawah berapa. Enggak. Mereka berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Coba dibaca Matius 6 ayat 13 itu. Mari kita baca Matius 6 ayat yang ke-13. Ini salah satu doa saudara. Supaya kita kuat menghadapi pencobaan atau pergumulan. Yesus mengajarkan begini. Matius 6 ayat yang ke-13. 1, 2, ya. Ya, terima kasih. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Perhatikan, doa ini bukan begini. Tuhan, kuatkanlah kami menghadapi pencobaan. Bukan. Ayo dibaca lagi ayatnya itu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak berdoa begini, Tuhan kuatkan aku menghadapi pencobaan ini. Berarti kamu sudah jatuh dalam pencobaan. Tetapi di sini doa yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan kami berdoa, hindarkan kami dari segala pencobaan. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu, kalau sudah jatuh ke dalam pencobaan, jatuh benar. Itu sebabnya Yesus mencegah. Alkitab mencegah, jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Karena daging kita lemah. Saudara-saudara, kalau saudara sudah jatuh dalam pencobaan, contohnya, seseorang kita menginginkan sesuatu barang begitu, sudah jatuh dalam pencobaan, sudah kepengen, lalu kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau beli ini Tuhan. Wong kamu sudah bikin keputusan, wong kamu hatimu sudah jatuh ke dalam pencobaan, kamu akan bikin berbagai cara untuk mendapatkan barang itu. Tapi doa yang dimaksudkan Yesus itu begini. Bapa di surga, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa dihindari pencobaan? Karena kalau kita sudah kena pencobaan, jatuh. Saudara perhatikan Adam dan Hawa. Kurang hebat apa Adam dan Hawa? Manusia super yang pernah diciptakan oleh Allah, manusia pertama. Saya tidak bisa membayangkan Adam dan Hawa pada waktu itu persis seperti Allah. Berjalan-jalan di taman itu ya begini. Mau ke taman sebelah ujung sana. Ya, mau ngambil buah belum ada jolok jambu. Belum ada. Mereka bisa pergi bersama istrinya jalan-jalan bersama dengan Allah di Taman Eden. Mereka bisa menamai hewan-hewan peliharaan. Kuasai semua bumi ini. Bagaimana cara mereka menguasai bumi ini kalau mereka bukan manusia yang sangat-sangat super dan hebat. Seperti Allah. Seperti gambar dan rupa Allah, saudara. Itu luar biasa. Belum ada pakaian waktu itu. Tapi mereka sudah berpakaian kemuliaan. Enggak bisa saya bayangkan. Luar biasanya Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan. Tapi saudara, begitu dia jatuh dalam pencobaan, enggak berdaya saudara. Daging ini lemah, jangan sok kuat. Jangan ada kita mengatakan, aku kuat kok, aku mau pergi nanti menginjil ke pelacuran. Habis. Menginjil kok ke pelacuran.
Aku hebat kok, aku kuat kok. Aku tidak akan luntur imanku. Tidak apa-apa. Coba-coba sesekali-sekali ikuti seperti mereka beribadah. Imanmu tidak kuat. Amin saudara. Makanya berdoa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Karena aku lemah. Pada hari ini saya sedang berbicara, kita kuat dan berkemenangan menghadapi pergumulan. Yang pertama berdoa. Jangan sepelekan kuasa dari doa. Pernahkah engkau suami istri bergandengan tangan? Berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Hari ini kami seperti ini, Tuhan tolong kami. Banyak kali kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti apa itu doa. Doa itu kekuatan. Kalau saya cek di dalam Alkitab, begitu banyaknya. Betapa ruginya ternyata kami jadi orang Kristen. Punya senjata yang begitu hebat tapi tidak pernah kami pakai. Itu sebabnya nikah dan rumah tanggaku bolak-balik jatuh bangun. Itu sebabnya kehidupan mudaku bolak-balik jatuh bangun. Karena apa? Kita merasa sudah hebat. Kita merasa sudah jadi orang Kristen, sudah melayani Tuhan di depan gini. Sudah merasa hebat. Saudara saya ulangi. Kurang hebat apa Adam dan Hawa? Kurang hebat apa Yudas Iskariot? Kurang hebat apa Thomas? Kurang hebat apa Petrus? Jatuh ke dalam pencobaan. Hanya Yesus yang masuk dalam pencobaan, dia tidak berbuat dosa. Ingat, daging lemah. Saya ingin berbicara pada diri saya, lebih baik menghindari daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Amin saudara. Lebih baik mencegah. Saya mendorong anak-anak muda, ingat kalimat ini. Lebih baik mencegah, Tuhan jangan sampai aku masuk dalam pencobaan. Mereka akan memilih Yudas, memilih penggantinya Yudas. Tidak ada kata lain, saya bersuka cita. Petrus tidak bilang, aku yang menentukan. Karena aku yang paling tua. Aku murid pertama yang dipilih Yesus. Aku yang menentukan. Tidak. Dia bilang begini. Mari kita berdoa. Pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Khususnya ayat 14 dikatakan dengan tegas begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam, saya ulangi, perhatikan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Maria dan seterusnya. Berdoa secara bersama-sama. Jangan sepelekan kekuatan doa. Berdoa, beneran ambil sikap doa. Anak-anak kecil yang masih mau belajar berdoa. Sikap yang baik. Aku mau berdoa Tuhan. Ya, coba belajar. Tuhan, saya udah kasih hal yang sepele tadi. Tolong Loli ini Tuhan. Engkau yang menciptakan dia. Dalam nama Yesus, sembuh saudara. Istri saya pernah di mulutnya itu ada tumor ya, di bawah lidahnya itu. Bingung juga saya, baru menikah waktu itu. Tapi saya bilang, sederhana aja, dalam nama Yesus Tuhan. Mau ke dokter ini, dalam nama Yesus Tuhan sembuhan. Lu keluar langsung. Tapi tetap tidak bawa ke dokter ya, untuk dicek waktu. Gak ada apa-apa. Keluar. Hal yang sederhana. Sebenarnya saya enggak terlalu suka menjelaskan hal-hal yang mujizat-mujizat. Tapi supaya kita mengerti, berdoa itu berkuasa, amin. Berdoa itu perlu. Dan yang kedua, doalah secara bersama-sama. Dengan sehati mereka berdoa bersama-sama. Saling mendoakan, sehati sepikir. Masakan saudara ada yang hidup sendiri-sendiri, beneran sendiri? Ada tak? Suamiku udah meninggal Pak, anak-anakku udah pergi, sendiri. Ada berjemaat seperti ini?
Ada keluarga yang lain. Kalau engkau punya pasangan, minimal istri atau suami. Kalau kita punya anak-anak bersama-sama dengan anak. Tuhan sudah bikin SOP. SOP itu apa? Standar Operational Prosedur. Apa itu? Tuhan sudah bikin caranya. Pokoknya kalau doa bersama-sama sehati sepikir, aku hadir dan menjawab doanya. Amin saudara. Coba kita lihat Matius 18. Supaya saya tidak ngibuli jemaat. Dan juga saya tidak mau mensugesti, memberikan semangat kepada jemaat karena saya pintar ngomong. Enggak. Inilah firman Allah untuk saudara. Berdoa, mereka doa sama-sama. Rasul Petrus, walaupun dia pendeta, dia merasa perlu doa bersama-sama. Pasal 18 Injil Matius, ayat 19 sampai 20. Mari tolong jemaat baca dengan keras, supaya engkau pulang dari tempat ini, mau liburan kayak mau kemana, kamu tahu. Ini penting. Ayat 18, ayat 19, 2, ya. Haleluya, terus. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Oh, haleluya, puji Tuhan. Yesus berkata, Yesus sampai bicara membukakan rahasia ini. Yesus sampai terbuka. Walaupun banyak orang menyalahgunakan ini ya. Memaksa Tuhan dengan menggunakan ayat ini. Tapi kita tidak. Yesus yang membuka rahasia ini. Dia menjelaskan doalah bersama-sama. Karena apa? Ada 2 orang saja di dunia ini. Bayangkan saudara. Saya di sini, satu lagi di Malaysia. Let's go. Mari kita bersama-sama, tapi dalam nama Yesus ya. Bukan untuk keinginan mau menghancurkan Amerika, mau apa gitu, enggak ya. 2 sama-sama dalam nama Yesus. Jika ada 2 daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, sampai kayak gitu loh. Tuhan mendorong, ayo. Ibadah doa bersama-sama itu penting. Ayo, kebaktian doa itu penting. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya engkau menang menghadapi pergumulan. Doa. Working together. Praying together. Doa bersama-sama. Kalau ada 2 orang di dunia ini sepakat minta apapun. Permintaan mereka dikabulkan Bapakku yang di surga. Oh, puji Tuhan. Dan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul. Kita di sini ada berapa? 1.500, 2.500. Di lantai bawah berapa? Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Untuk retreat tanggal 24 sampai 26 Desember mulai. Untuk retreat kita bulan Desember 24 sampai 26 Desember bagi Tuhan kecil toh. Loh. Enggak. Bagi kita berat. Bagi Tuhan kecil. Coba pelan-pelan. Pergumulanku yang besar bagiku berat. Tapi bagi Tuhan kecil. 2-3 orang loh. Tuhan ada. Di sini kita begitu banyak. Ya. Nanti ada doa syafaat, ada yang mau didoakan. Kalau ada pokok doa yang mau dimintakan Tuhan, tuliskan, berikan ke penerima tamu, serahkan ke ibu gembala, didoakan dengan yakin. Kalau berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, hati saya bersuka cita saudara. Seizin Tuhan hari Kamis, hari Jumat yang lalu, saya berdoa untuk si Loli itu. Saya berkhotbah hari ini, hati saya semakin teguh gitu. Mari kita berdoa. Saya mendorong sidang jemaat. Ayo datang ibadah doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. 2-3 orang, saudara yang suami istri di rumah, ayo ambil waktu berdoa bersama-sama dong. Ambil waktu berdoa bersama-sama khusus
Ayo Mas, ayo Dek, ayo anak-anak, ayo kita berdoa yuk. Apa kira-kira? Aduh susah sekali sekarang, uang sekolah masih belum bayar. Ayo berdoa, itu yang bisa kita lakukan. Bapa di dalam surga, Tuhan tolong bukakan rezeki bagi kami, supaya kami bisa membayar kontrak rumah. Tuhan bukakan rezeki bagi kami, supaya uang sekolah anak-anak bisa dibayar. Amin saudara. Tuhan bukakan rezeki, supaya di hari libur ini setidaknya kami bisa makan lontong. Iya dong, mau makan lontong. Kita aja bareng-bareng di sini, kapan yuk? Tuhan tolong, aku pengen Tuhan punya sepatu baru. Yang sederhana dong, nggak usah tinggi-tinggi doanya. Utarakan isi hatimu apa adanya kepada Tuhan. Nggak harus seperti pendeta diatur, Bapa di surga. Aku tahu engkau luar biasa. Aku tahu engkau setia. Nggak usah, biasa-biasa aja. Bapa di surga, aku lagi susah ini. Bagaimana caranya Tuhan supaya aku bisa dapat kerja yang bagus? Bukakanlah jalan dalam nama Yesus. Amin. Sepakat. Tapi masalahnya adalah mengapa Tuhan harus bikin 2 atau 3 orang berkumpul? Untuk menghindari apa? Roh penurut daging lemah. Karena kalau kita berdoa hanya kita seorang diri, seringkali doa-doa kita itu egois. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan untuk kita habiskan, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita berdua atau 3 orang minimal, saling mengontrol. Kalau ada 1 orang, contoh ya, ini berdoa, bawa istrinya berdoa sama anaknya, suaminya yang pimpin doa. Bapa di surga, kami merindu supaya kami Tuhan membeli motor gede untuk keluarga kami. Istrinya kan bilang dalam hatinya, Pret, bukan Tuhan, bukan untuk keluarga itu. Jadi untuk dia pakai jalan-jalan kok itu. Ya. Anaknya juga gitu, alah. Enggak Tuhan, bukan itu kebutuhan kami. Sebenarnya kebutuhan kami itu beli bakso. Enggak sehati, ya enggak Tuhan jawab. Lo benar, si istri juga begitu. Dia yang pimpin doa, Tuhan, kami rindu Tuhan rumah ini untuk tempat doa. Berikan kami berkat supaya kami renovasi rumah ini. Supaya di sini jadi tempat doa. Anak-anaknya dengar. Waktu itu mamanya sudah lihat-lihat di Shopee, di Tokopedia, sudah lihat-lihat apa? Ternyata rumahnya ini mau direnovasi bikin lebar untuk apa? Untuk untuk bikin toko di dalam rumah. Akhirnya anaknya bilang apa? Enggak sih Tuhan, mau bikin tokonya itu. Enggak ada itu ibadah doa, itu hanya ecek-eceknya itu. Tuhan minta 2-3 orang sepakat. Kalau sudah sepakat itu clear ya. Bersih. Berarti sebelum kita berdoa, kita sudah ngomong-ngomong sama istri. Gimana? Kita punya hati begini ya. Gini-gini, belum sepakat? Oh ya bagaimana? Sepakat, ayo kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ini perlu saudara. Ini penting sekali. Sepakat di dalam doa. Berdoa di dalam nama Tuhan. Untuk apa? Pergumulan-pergumulan hidup kita ditolong oleh Tuhan. Jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Pak Stephen, bagaimana kalau sudah jatuh ke dalam pencobaan? Kita sudah dalam masalah sekarang ini. Perhatikan baik-baik. Berdoa. Yang pertama kalau itu pencobaan dari diri kita. Minta ampun dong. Minta ampun. Tuhan ampuni saya. Saya sudah jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan tolong mampukan saya. Untuk apa? Untuk melalui pencobaan ini dengan baik. Mereka sehati dengan tekun. Kenapa dia pakai kata tekun? Tekun berarti konsisten. Tekun bukan 1 kali, 2 kali, 1 tahun, 3 tahun. Tidak. Tekun maksudnya apa? Sampai akhir hidup dari murid-murid. Sampai ajal menemui. Mereka tekun.
Perlu saudara yang disebutkan dengan omoma yang di bawah saya terjemahkan, konsisten. Perlu terus-menerus. Ayat yang ke-16 sampai ayat 19, di sana ada keterangan. Yudas itu dahulu, coba lihat ayat itu. Ayat yang ke-17. Perlu konsisten, perlu tekun, jangan musiman. Jangan musiman, pengikutan kita kepada Tuhan ini jangan musiman. Tekun. Coba baca kata dahulu. 2 ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami. Saya mau tanya. Dahulu, lah sekarang? Coba, ini penting saudara. Hati saya sangat khawatir dalam gemesnya ilahi. Sangat takut kalau melihat anak-anak remaja, anak sekolah minggu, sampai di remaja, begitu tekun, begitu dekat dengan gereja, begitu dekat dengan teman-temannya orang Kristen. Hati saya menjadi khawatir dan menjadi ada rasa gelisah. Kalau anak ini sudah mulai menjauh dari gereja. Kalau anak ini sudah mulai menjauh dari perkumpulan teman-temannya anak-anak muda. Hati saya akan khawatir kalau melihat jemaat sudah semakin jauh, semakin tidak betah lagi di dalam rumah Tuhan. Dahulu setia. Dahulu termasuk bilangan kami, pelayan-pelayan di sini. Saya bicara ini sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong sidang jemaat ini. Jangan sampai kalimat ini muncul nanti 3 tahun lagi. Tahun 2024, 2025. Saya tiba-tiba berkata, dahulu si Guntur itu mati. Bahasa Bataknya itu, mati kon. Bahaya kan? 2027 tiba-tiba saya ngomong, dahulu si Angel itu backing vokalnya itu. Lah sekarang gimana Pak? Sudah vokal backing. Coba saudara. Dahulu. Yudas itu dahulu. Makanya saya coba sedikit mencegah. Tapi nggak mungkin itu bisa mencegah. Anak-anak muda yang selalu dulu setia, kaum muda ke gereja, itu saya rekam. Mereka yang bersih-bersihkan gereja ini, saya tidak bisa memberikan uang kepada mereka. Tapi saya memberikan doa kepada mereka. Saya rekam mereka satu persatu. Lalu saya kirim ke internet. Saya simpan di awan di internet. Saya bilang kepada mereka, ingat ya, kamu anak gereja. Dia tidak perhatikan, sambil nyapu saya ulangi. Ingat ya dek, kamu anak gereja ya. Iya om. Saya simpan, saya kirim ke internet. Ada 2 hal. Kalau yang pertama nanti kamu kaya raya, kamu sombong, tidak ingat Tuhan, saya kirim lagi yang ini ya. Saya kirim yang ini ke kamu. Kamu dulu anak gereja. Yang kedua, kalau kamu tiba-tiba mau meninggalkan Tuhan, itu pasti saya kirim lagi. Dulu kamu anak gereja. Kalau kamu sekarang menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus, pasti ada sesuatu. Om akan berdoa untuk kamu. Terserah dia mau apa enggak. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai kalimat itu terjadi pada dirimu. Amin. Jangan sampai kalimat ini terjadi pada diriku. Harus konsisten. Harus terus-menerus. Nggak bisa musiman mengikut Tuhan ini. Ini bukan agama. Kita ini Kristen, pengikut Kristus. Bukan agama Kristen. Kalau agama Kristen, ya hanya seperti agama musiman. Tapi kalau Kristen, pengikut Kristus, terus-menerus. Amin saudara. Jangan sampai dahulu ini menjadi bagian hidup kita. Jangan. Kita adalah sekarang dan esok. Amin saudara. Kita adalah sekarang dan esok. Saudara yang tidak bisa ikut ibadah ini, dengarkan rekaman ini baik-baik. Jangan sampai kata dahulu ini menjadi bagian dari hidupmu. Jangan. Jangan dalam nama Yesus. Kita adalah sekarang, tetapi juga besok. Hari ini kita tekun, besok semakin tekun. Amin saudara. Semakin giat.
Saudara perhatikan baik-baik, lanjutkan baca ayat ini. Ini tidak biasa dan saya juga tidak mau mengancam-ngancam. Lanjut ayat yang ke-18. 2, ya. Ya. Terus. Ya, terima kasih. Ayat yang ke-18 itu membuat hati saya perlu berkhotbah dengan tegas ke jemaat mengawali bulan Mei ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan. Bagi orang lain mungkin melihat orang yang dari orang Kristen meninggalkan Yesus tidak sungguh-sungguh lagi atau pergi kepada iman yang lain. Bagi Indonesia, bagi dunia, biasa itu hak asasi. Tapi saya mau berkhotbah sekarang. Kata Yesus, jahat. Kata Tuhan, jahat. Itulah upah kejahatannya. Saya ulangi, saya ini pendeta yang paling tidak mau mengancam-ngancam. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu harus khotbah. Darahmu yang kutuntut. Upah kejahatannya. Orang yang menyangkal Yesus jahat di mata Tuhan. Bagi orang dunia enggak masalah, semua punya hak toh Pak. Mau ikut Yesus, mau ikut siapa kan punya hak, betul. Tapi saya mau kasih tahu, jahat, upahnya ada. Upahnya ada. Upah kejahatannya. Secara jasmani kelihatan begitu. Jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, semua isi perutnya tertumpah keluar. Dan yang paling mengerikan, kebinasaan kekal selama-lamanya. Perlu konsisten, perlu stabil, ya, perlu stabil. Supaya kita menang dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Jangan seperti Yudas, cuma 3 tahun ikut Yesus. Tahun ketiga menyangkal Yesus. Stabil, ayo stabil. Saya ingin mengundang kita stabil hidup kita ya. Sebagai orang Kristen, tapi Pak ada masalah kadang-kadang Pak 1 bulan tidak bisa kebaktian. Oke, kamu tetap ikuti ya live ibadah primer ya. Atau di luar kota, kamu cari gereja di sana. Ibadah di sana ya. Tapi jangan jadi pola. Kalau sudah tidak bisa dihindari, oke. Tapi stabil hidupmu. Bulan ini coba cek kerohanianmu. Jangan cuma cek up ke dokter, cek kesehatan, darah tinggi, darah rendah, gula darah. Imannya enggak pernah dicek. Rohaninya enggak pernah dicek. Saya khawatir kalau sudah mulai ada tanda-tanda ini di jemaat, saya dengan istri sudah harus berdoa lebih banyak. Kenapa sih anu itu Tuhan? 2 minggu enggak ke gereja. Mengapa sih anu itu Tuhan? Kok kelihatannya dia tidak nyaman mendengar firman? Ada apa? Mengapa pendeta sampai ngurusi kayak gitu? Jangan sampai kamu dahulu. Jangan sampai kamu dapat upah kejahatanmu. Yudas Iskariot menjadi contoh supaya kita stabil imannya. Bulan April kemarin puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat saudara setia. Saya melihat saudara sungguh-sungguh, saya dengan istri sebagai gembala bersyukur untuk itu. Tapi jangan sampai karena bulan Paskah. Bulan Mei turun lagi tekanan darahnya. Bulan Juni naik lagi darah tingginya. Bulan Agustus karena kemerdekaan turun darah tingginya. November gila, stroke. Iman kita harus stabil. Ayo. Coba bilang sama tetangga di sebelahnya. Stabil, imannya stabil. Gitu. Ya. Sehingga apa? Kalau stabil tidak ada kerusakan. Kalau stabil tekanan darah, gula darahnya bagus. Kita siap menghadapi masalah, betul? Tapi kalau sakit-sakitan kita tidak stabil. Waduh, masalah sedikit aja datang langsung marah itu. Sama kayak listrik ini. Kalau dia tidak stabil, voltasenya namanya, kalau tidak stabil 220, maka dia redup. Nanti terang, redup, terang.
Tapi ini ada namanya frekuensi 50 kali putaran dalam 1 detik. Zzz. Sehingga kelihatan stabil. Lampu-lampu ini stabil. Mirip-mirip dengan kerohanian kita. Kalau listriknya stabil, musiknya enak didengar. Kalau listriknya stabil, kipasnya sejuk. Kalau listriknya stabil, AC-nya dingin. Kalau tidak stabil, dia nggak dingin. Karena saya orang listrik, saya mengerti. Tidak stabil. Ya, Pak Hari baru saya tahu beliau adalah seniman ya. Kalau tangannya buyuten, beliau membuat bunga, membuat patung-patung. Seperti yang dijual di toko-toko bunga itu. Kalau bikin patung mulutnya angsa, kemarin saya lihat ada angsa. Mulutnya angsa, kalau enggak stabil tangannya buyuten. Itu mulutnya angsa bisa gini-gini ya. Oh, bengkok ke sana, bengkok ke sini. Harus stabil tangannya. Amin. Sama ibu-ibu juga memotong wortel, memotong sayur sama ya. Harus stabil. Sik, sik, sik. Kalau tidak stabil, kita waktu makannya itu gak terasa loh. Terasa waktu kita mau makan wortel ini. Yang ini kebencian, yang ini amarah, yang ini. Nah, kita tahu yang mana yang kasih sayang. Potongan yang mana yang penuh kasih sayang kita tahu. Amin saudara? Ya, stabil. Jangan sepelekan doa. Ayo kita ini sekarang dan esok, bukan dahulu. Maka bulan Mei ini kita sambut dengan syukur. Kalau saudara pergi liburan sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai kita semuanya. Kita nyanyikan lagu terakhir, kita mau menerima perjamuan Tuhan mengawali bulan Mei ini. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur memasuki bulan baru. Di bulan Mei ini, Engkau menasihati kami dengan kasih sayang. Engkau mengingatkan kami untuk tetap tekun dalam doa. Untuk rohani kami tetap stabil. Kami ingin bulan-bulan mendatang menjadi bulan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, ya Tuhan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Katakan jemaat, Yesus Kaulah juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya. Dalam janji-Mu kemenanganku Selamanya. selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Hidupku kami datang di hadapan Engkau Tuhan juru selamat bagi kami. Haleluya. Tuhan, kami datang mengawali bulan ini dengan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami. Kami ingin berkemenangan dalam setiap pergumulan kami. Amin. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi jemaat Tuhan. Tiada pernah ku ragu.
mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar sekali. mari berdiri bersama-sama. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari pelayan perjamuan bisa tampil ke depan. Dalam janji Haleluya. kemenanganku Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau Haleluya. juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. setelah kita menerima perjamuan Tuhan, nanti kita akan ambil waktu menyembah Dia. Bapa, disinilah kami. Hari ini adalah hidup kami yang sekarang. Besok kami tetap yang sekarang seperti pagi ini mengikut Yesus. Beribadah kepada Yesus. Bulan depan, tahun depan kami tetap sama. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami berdoa, jauhkan kami dari segala pencobaan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan itu. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mampukan kami dengan mengangkat roti, memakannya dan meminum anggur cawan perjanjian, di mana Yesus telah mati bagi kami. Kami memiliki kekuatan menghadapi hari-hari kami dan menang dalam setiap pergumulan. Demi nama Yesus Kristus, kami siap menyambut perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Mari kita menerima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Dengan hadir. Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa
suaramu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. haleluya. Di tangan kami ada roti dan cawan anggur. Dan ku bersyukur, Tuhan, kami datang. menyembah-Mu, penuhi Dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu. Nanti Pak Gunadi di multimedia belum? Mari yang sudah terlayani, kita bangkit bersama-sama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus Kami bersyukur. penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya. Diam di hadirat-Mu. Ku angkat roti di tangan kanan-Mu. Kata Tuhan, kami bersyukur. Mengawali bulan ini kami menerima perjamuan kudus-Mu kembali. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Diam di terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari pelayan-pelayan siapkan diri. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah jemaat, engkau dilayani oleh Tuhan dengan baik. Mengawali bulan Mei ini, pertengahan di tahun 2022 ini, Dia sedang mengatakan bahwa Dia Immanuel tidak meninggalkan kita, bersama-sama dengan engkau. Angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan baik-baik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami tidak perlu cemas. Walau kami tidak melihat engkau, kami punya sarana doa untuk berbicara, untuk meminta, untuk berkomunikasi dengan engkau. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan ibu-ibu janda. Engkau tidak meninggalkan orang-orang yang lanjut usia. Engkau memperhatikan anak yatim. Engkau mengasihi kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat. Bukti penyertaan Yesus sepanjang hidupmu. Roti dan cawan kita angkat setiap bulannya. Tubuh dan darahnya menyatu dengan kita. Maka tidak ada kata lain. Kita harusnya berkemenangan menghadapi setiap pergumulan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Maka minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ku mengangkat dan ku bersyukur. Mari bersyukur. Mari menyembah Tuhan. Penuhi hati kami. Haleluya. Oh ya,
baik Tuhan. Diam Di hati ku mengangkat tanganku Tuhan, ku mengangkat tanganku. dan ku bersyukur. Mari jemaat, Dia bersama engkau, Dia mengasihi engkau, umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia ada menjamah hati kita. Di hati, sekali lagi, ku mengangkat tangan. Pemain musik lebih sukacita. Ku mengangkat tanganku. Haleluya, amin, amin. Dan ku bersyukur menyembahmu, ruhi dengan terima kasih Tuhan. Haleluya. Diam di hadiratmu, diam di hadiratmu Tuhan. Diam di hadirat, diam di hadiratmu. Diam di Kami mau bersyukur, kami mau menyembahmu Tuhan. Pengagungan kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami agungkan Engkau. Kami kuat karena Tuhan. Kami kuat karena Engkau ada menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami menang karena Engkau ada. Kami akan tekun dalam doa, sehati di dalam rumah kami. Kami akan tetap tekun untuk digembalakan oleh firman-Mu. Stabil, konsisten, setia dalam mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pelayanan Tuhan hari ini. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Coba siapa yang berkati angkat tangannya dan mengajak puji Tuhan. Hari ini kita kembali dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan ya. Kita akan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan yang kedua untuk kas gereja. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami selalu tekun dalam berdoa. Seperti firman-Mu yang mengatakan untuk kami selalu berdoa. Karena kami tahu Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Apakah juga jika saat ini kami diberikan kesempatan mengembalikan milik Tuhan, melalui persembahan kami ini, Tuhan menolong dan menguduskan setiap hati kami, sehingga persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami membuka persembahan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang benar. Dia Tuhan kita yang benar, satu-satunya Allah yang betul-betul setia, Allah yang Alfa dan Omega, yang senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku.
setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu. Mari anak-anak yang datang untuk beribadah hari ini, habis ini kita akan sekolah minggu ya. Kemudian hari Selasa tidak ada ibadah doa di tempat ini, tapi menjadi doa pribadi untuk Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Karena itu bertepatan dengan hari libur. Silakan jika mau berkunjung, silakan karena tidak ada ibadah. Tapi jangan lupa berdoa ya. Tolong hari itu kita buat untuk menjadi doa pribadi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kemudian hari Sabtu akan ada kaum muda, untuk kelengkapannya akan diumumkan pada hari Sabtu mendatang. Hari Minggu pada tanggal 8 Mei akan ada penyerahan anak. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang mau menyerahkan anak atau menyerahkan cucunya yang belum didoakan, silakan menghubungi penatua kita, Pendeta Muda Gunadi Sihombing ya. Dan memberikan, nanti ada syarat-syarat yang akan disampaikan dan diharapkan untuk melengkapinya. Kemudian hari Minggu juga akan ada sekolah minggu seperti ini jam 10 pagi. Itu saja pengumuman, dan saya umumkan kembali tentang retreat kita. Tadi Bapak Gembala sudah menyinggungnya, yaitu pada tanggal 24 sampai 26 Desember di alternatif kita ada satu villa, itu di Villa Klaket yang di Mojosari ya. Di Mojosari kita akan pakai tempat itu 2 malam 3 hari ya, dengan estimasi peserta 100 orang dan estimasi biaya 30 juta. Jika dibagi maka per orang akan dapat bagian 300.000 rupiah. Dan karena itu biaya cukup besar jika langsung dibayar, apalagi kalau satu keluarga ada 4 orang, 3 orang itu cukup berat. Jadi kami membuat sebuah solusi, yaitu silakan menabung kepada saudari Elpri dan juga kepada Ibu Ata untuk meringankan cicilan-cicilannya, sehingga pada hari H itu bisa terpenuhi dengan baik. Dan retreat ini terbuka untuk keluarga-keluarga kita. Mungkin saya mau ngajak teman, boleh nggak ya? Keluarga saya yang di luar gereja boleh nggak? Ya silahkan, nanti coba didaftarkan sehingga kita mengetahui estimasi berapa orang yang akan ikut ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan hari ini. Jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami infokan di grup kita, di grup GPT Healing Insight. Terima kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Kalau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan. Di sepanjang Karena Tuhan sudah setia, maukah Engkau berjanji? Mari katakan janjimu, ku mau setia. Ku kan Amin. Kan
setia melayani, mengasihimu. Haleluya. Tiada Tuhan sepertimu, Amin. Yesus. Kau Allahku yang setia. Bapa di dalam surga, hamba membawa seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang bulan ini. Peliharalah hidup kami, peliharalah iman kami, peliharalah segala kecukupan, keperluan, kebutuhan hidup kami. Bapa di dalam surga, Engkau yang tahu dan paling tahu memelihara anak-anak kami, memelihara kami yang dewasa, memelihara orang-orang yang lanjut usia, ibu-ibu janda Tuhan. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Engkau menyertai kami sepanjang bulan ini. Saudara Hendy yang dalam keadaan sakit demam, Engkau juga akan menjamah dan memulihkan dalam nama Yesus. Sidang jemaat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat orang tua keluarga mereka, mohon penyertaan mereka kepada mereka untuk mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada mencari Tuhan dan kembali ke Surabaya Sidoarjo dalam penyertaan-Mu yang sama. Kami berdoa untuk semua penghuni yang ada di panti asuhan di lantai 1 bersama dengan pengasuh dan oma-oma yang diasuh. Tuhan, sukacita Allah menyertai mereka. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan tolong campur tangan. Kami berdoa untuk saudara Fian yang ada di kampus. Tuhan pelihara imannya, Tuhan jagai dan lindungi sampai menyelesaikan studinya. Tidak ada kata yang lain, Engkau yang sudah setia melayani Tuhan, Engkau yang sudah setia datang beribadah, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan rohnya yang kudus Allah Tritunggal, itulah yang menyertai engkau, yang memberkati engkau lagi, dan tetap akan memberkati engkau hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan jika engkau sepanjang minggu ini berlibur disertai dan diberkati oleh Tuhan, sukacitalah karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa